Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelas Wiswa dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan membahas motherboard yang ada dalam visi tersebut. Motherboard terletak pada bagian bawah power supply. Di sini saya akan membongkar motherboard tersebut untuk menunjukkan bagian-bagian kepada kamera. Nah, ini adalah bentuk tampilan ketika motherboard sudah saya bongkar dari dalam casing. Yang pertama, saya akan bahas pada motherboard sendiri. Papan sirkuit, cetak utama di komputer. Komponen ini merupakan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem terhubung satu sama lain. Misalnya unit pemrosesan sentral, internal, dan eksternal. Yang pertama saya akan bahas adalah soket prosesor. Soket prosesor merupakan tempat dudukan atau tancapan CPU dalam motherboard. Selanjutnya ialah slot RAM. Ini adalah tempat slot RAM. Slot RAM adalah bagian pada motherboard yang memiliki fungsi untuk meletakkan RAM. Yang ketiga ada power connector. Power connector adalah sebuah pin yang memiliki fungsi untuk menyambungkan motherboard dengan power supply. Selanjutnya ada slot PCI. Slot PCI merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnector. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan ADC on-card LAN, sound, hingga TV tuner. Slot AGP adalah tempat untuk memasukkan AGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Selanjutnya ada slot SATA. Pada motherboard, laptop digunakan untuk menghubungkan HDD atau SSD ke sistem komputer. Selanjutnya ada port I/O atau input output. Fungsi paling dasar dari input output port adalah mentransfer data dari perangkat eksternal ke perangkat utama dan sebaliknya. Misalnya, ketika kita mengetik di keyboard, data dianggap sebagai input, sedangkan ketika hasil cetakan keluar dari printer, maka data dianggap sebagai output. Selanjutnya ialah perkembangan dari motherboard sendiri. Memasuki era milenium, para produsen komputer terutama berlomba-lomba mendesain motherboard sekecil dan seekonomis mungkin dengan performa yang tidak kalah dengan desain biasa. VAI sekali lagi dari Taiwan mengawali dengan membuat terobosan baru, ini ITX. Meski ditujukan untuk casing kecil, performa motherboard ini sebanding dengan tipe ATX dan micro ATX. Intel kembali mencoba mendesain ulang form faktor motherboard dengan memberikan balance teknologi extended di tahun 2005. Namun, karena komponen kompatibel yang tersedia sedikit serta tidak bisa menggunakan komponen hemat daya yang sudah ada, konsep ini hanya berumur pendek. Selanjutnya di tahun 2007, Asus TEK dinobatkan menjadi produsen terbesar motherboard sedunia. 2 tahun kemudian, lagi-lagi VAI berhasil merilis mobile ITX, motherboard terkecil sedunia dengan ukuran 60 mm x 60 mm. Apakah selesai sampai sini? Oh belum. Motherboard sekarang menjadi semakin kaya fitur overclocking, GPU, CPU, dan bahkan RAM, integrate Wi-Fi dan Bluetooth, port USB berkecepatan tinggi seperti USB Type-C hingga lampu RGB yang bisa dikustomisasi sesuai selera. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak fitur yang baru yang bakal ditambahkan. Sekian itu yang bisa saya sampaikan dari motherboard. Di sini saya akan masang kembali motherboard pada casing tersebut. Kamu
Iya, kalau bertanya kamera PDI, oleh promosi PDI. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.